私の肌ストレスなさそう？ちょっと近いよ。私だって肌ストレスはあるよ。みんなBila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Bila cintaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Karena aku menyadari siapa aku ini, tak mungkin bagi dirimu menyintai diriku. Namun bahagia hatiku bila selalu bersamamu. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu.
Ucapanmu yang ku tunggu telah ku dengar sendiri. Terimalah, oh sayangku, cinta pertama ini. Kini bahagia hatiku karena selalu bersamamu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, oma, opa, kakek, nenek, semua nih, bapak, ibu, warga di Johar Baru. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di acara Posyandu Lansia Online Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Alhamdulillah ya, ini di awal tahun pertama kita kegiatan Posyandu Lansia Online di tahun 2022. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya? Baik, sesuai dengan tema kita nih pada hari ini yang sudah dijadwalkan, tema bulan Januari ini tentang vaksinasi booster atau vaksinasi ketiga untuk para lansia. Perlu nggak sih lansia itu disuntik vaksin yang ketiga? Nah, nanti kita sudah hadir narasumber dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Dr. Inge, Koordinator Layanan Penyakit Menular dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Sebelum kita mulai acaranya, yuk kita awali Posyandu Lansia Online pada pagi hari ini ya, karena masih jam 10 ya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kita mohon dulu bentar. Oke. Nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Lagu Indonesia Raya.
Nah, ya alhamdulillah kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita senam dulu kali ya, biar agak panas nih badan kita, bersemangat di pagi hari yang dingin ya. Cuacanya agak dingin ya hari ini ya. Oke, kita mulai. Yuk, sekarang saya mau lihat lansia di Johar Baru dan beserta ibu-ibu kadernya. Kita bareng-bareng senam lansia ya. Sekarang boleh dinyalakan kameranya, videonya boleh dinyalakan kameranya. Saya pengen ngelihat wajahnya dari lansia-lansia Johar dan Ibu Kader yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Dinyalakan kameranya, kita bareng-bareng senam lansia ya. Oke. Ayo, semangatnya. Masih ingat kan gerakannya? Yuk, tangannya digerakkan. Ibu Sukoma, Pak Isti. Ayo, jangan lupa tersenyum. Halo Ibu Ati, semangat senamnya. Ibu Suparti dari RW 3, ayo senam bareng tuh. Yang lagi posyandu diberhentikan dulu kali ya, kita senam bareng Bu. Yuk, kita senam bareng dulu yuk. Wih, selamat pagi. Ayo ikutin gerakannya. Bu Ewi, ayo ikut senamnya Bu Wiwati. Ayo Ibu Puji, Ibu Puji Astuti, sama siapa itu? Yuk senam bareng dulu yuk. Kameranya boleh dinyalain. Jangan lupa tersenyum. Tuh, Ibu Kristan Kurniawan, kameranya belum dinyalain. Kita senam bareng yuk. Jadi Dharma, senam bareng yuk. Yuk, Bu Puji Astuti sama sebelahnya. Yuk kita senam bareng dulu yuk. Wah, RW 3 senam bareng nih. Semangat ya. Lansia kampung Tengwa, yuk kita senam dulu. Dua, satu, tangannya, jarinya. Dewi Ati, berhenti Ibu Dewi, senamnya kita. Yuk dipukul-pukul tangannya biar nggak pegel. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya, sambil menunggu pendinginan, kan udah capek ya, tadi agak senam dikit, pemanasan dikit ya. Sama-sama yuk kita mendengarkan lagu Mars Lansia, biar kita tambah semangat mengikuti
Posyandu Lansia Online ini ya. Yang mau nyanyi bareng boleh, dipersilahkan. Udah pada hafal kan ya lagunya ya? Sama-sama ini ya. Dulu ya. Baik, ya setelah kita nyanyi Indonesia Raya, kita senam bareng gitu ya, terus kita lanjutkan dengan menyanyikan bersama-sama lagu Mars Lansia. Gimana nih kabarnya? Hari ini tambah semangat dong, sudah melakukan olahraga sedikit ya, Om Opa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kader-kader kesehatan lansia juga semuanya bersemangat ya. Oke. Sesuai dengan tema kita di bulan Januari ini, dengan mengangkat tema, perlu nggak sih lansia itu dilakukan vaksin booster atau vaksin ulang yang ketiga? Nah, pada saat ini, hari ini sudah hadir nih narasumber
kita Dokter Inge. Halo Dokter Inge, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya, nenek, kakek, oma, opa. Oke, Selamat pagi. Oke, baik. Kita sebelum mulai, saya Hardianti selaku host pembawa acara pada Posyandu Lansia Online di pagi hari ini akan memperkenalkan Dokter Inge sebagai narasumber kita. Ini namanya Dokter Inge ya. Lahirnya di Manado 25 Mei 1968, alamatnya tinggalnya di apartemen Giri Pramuka. Di Cempaka Putih, terus moto hidupnya learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. Oke, itu sedikit perkenalan kita kepada Dokter Inge ya, tanpa panjang lebar. Nanti untuk semuanya, jika ingin bertanya, boleh ditampung dulu pertanyaannya, nanti akan dijawab langsung oleh Dokter Inge. Ya, kalau misalnya ada kenapa sih harus lansia itu divaksin yang ketiga gitu ya? Perlu nggak sih vaksin COVID itu dilakukan pada lansia gitu? Nah, atau untuk usia, kan kita saat ini udah mau mulai ya usia 18 tahun ke atas untuk dilakukan vaksin yang ketiga. Nah, boleh. Untuk yang masih ragu-ragu, kenapa sih perlunya kita untuk vaksin yang ketiga? Boleh langsung ditanyakan kepada Dokter Inge. Kepada Dokter Inge, dipersilahkan dok. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat-sehat ya, Nek, kakek, oma, opa sehat ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bahas tentang vaksinasi booster. Oke, apa sih itu vaksinasi booster? Jadi, vaksinasi booster itu vaksinasi dosis lanjutan. Vaksinasi lanjutan. Jadi pada saat nenek kakek atau oma opa kemarin sudah divaksin 1 dan 2, saat ini pemerintah menganjurkan 18 tahun ke atas, terutama nakes, terutama lansia, itu harus divaksin yang ketiga. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk memperkuat tingkat kekebalan dan perlindungan masyarakat terhadap COVID-19. Apakah vaksin ini gratis? Iya, gratis. Semua digratiskan oleh pemerintah. Next. Oke. Kenapa sih lansia harus divaksin? Karena nenek kakek sudah imunitas atau antibodinya itu sudah tidak sebaik pada waktu kita masih muda. Jadi beresiko terhadap masalah kesehatan, misalkan punya diabetes atau sakit gula, hipertensi atau darah tinggi. Nah, itu sangat mengancam kalau memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Jadi kita harus vaksin supaya imunitas kita atau daya tahan tubuh kita terhadap semua penyakit, terutama saat ini sedang pandemi, lebih bagus lagi, seperti itu. Terus lansia dengan yang memiliki riwayat penyakit juga harus kita vaksin. Ya, seperti kayak diabetes, kolesterol, jantung, atau sakit yang lain, asal sudah terkontrol, artinya terkontrol berarti sudah minum obat rutin, sudah menjaga makanan, jadi kesehatannya terjaga. Itu boleh kita vaksin. Jenis vaksin booster saat ini bila nenek-nenek kemarin dosis 1 dan 2-nya memakai Sinovac, kita menggunakan Pfizer. Nanti untuk kedepannya apabila ada yang menggunakan AstraZeneca,
kedepannya kita akan menggunakan Moderna. Saat ini semua menggunakan Pfizer setengah dosis. Bisa dilakukan di Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Saat ini berlokasi di GOR Kecamatan Johar Baru. Jadwalnya Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 11. Kuotanya 300 orang per hari. Kemudian pendaftaran bisa dilakukan langsung di tempat. Dengan syarat 18 tahun ke atas, kemudian jarak vaksin kedua dengan pada saat mau booster minimal 6 bulan. Kemudian sudah memiliki etiket vaksin dosis ketiga dari Peduli Lindungi. Bila mana nenek atau oma mungkin bingung memakai handphone, bisa diminta tolong anggota keluarganya untuk dilihatkan tiketnya. Kemudian pada saat vaksin, bawa KTP atau fotokopi KTP, dan jangan lupa badannya harus sehat. Artinya sehat, nenek-nenek dan kakek-kakek juga tidak ada demam, meriang, batuk, pilek. Jadi pada saat vaksin kondisinya fit, ya. Gimana sih kita cara mengecek etiket? Jadi etiket ini nanti bisa dicek di aplikasi namanya Peduli Lindungi, ya. Nanti kalau sudah dibuka bisa di login, kemudian di aplikasi ada klik gambar yang di kiri atas. Nah, seperti ini. Di situ akan ada nama identitas, ya. Nah, nama-nama kita nanti bisa dicek, ada tanda panah warna merah bisa dilihat nanti di situ, ya. Kemudian ada, kalau sudah terbuka, nanti bisa diklik riwayat dan tiket vaksinnya. Kalau sudah diklik, ini akan muncul apabila nenek atau kakek sudah melakukan vaksinasi pertama dan kedua, akan terbit vaksinasi yang ketiga. Bila sudah terbuka, ini berarti nenek-nenek dan kakek-kakek silakan melakukan vaksinasi ketiga di GOR Kecamatan Johar Baru. Nah, selain vaksin, kita juga tetap harus pakai masker, ya. Masker dan jangan kendor untuk cuci tangan pakai sabun. Jadi vaksin itu salah satu melindungi kita dari COVID, tetapi pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan juga nggak boleh lupa, ya. Jadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak selalu kita terapkan sehari-hari. Oke, terima kasih. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Baik, nah itulah sedikit informasi dari Dokter Inge tentang vaksin booster. Dari semuanya, boleh kader ataupun nenek-nenek, kakek-kakek, semua yang ada di sini, ada nggak yang ingin bertanya sama Dokter Tere langsung? Dipersilahkan. Atau di sini sudah banyak yang udah vaksin? Siapa di sini yang udah vaksin? Udah? Ada kesulitan untuk melakukan vaksin? Atau ada yang bingung cara mendapatkan yang vaksin ketiga? Mau tanya, Dok? Ya, boleh, Bu. Dengan siapa Ya, itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Sujarti, kader pos Yandu Lansia Kemuning RW 08. Mau menanyakan sehubungan dengan vaksin booster yang ketiga ini, apakah ketika kita saat kita belum bisa menunjukkan dari Peduli Lindungi tentang yang tadi disampaikan tadi untuk informasi bahwa sudah waktunya booster gitu, karena kami menjumpai bahwa yang tertera di situ di misalnya bulan Maret gitu. Terus kami bisa nggak saat ini karena sudah ada dibuka untuk lansia, kami datang langsung bisa dilayani, diperbolehkan vaksin booster nggak? Terima kasih, itu pertanyaannya. Ya, terima kasih. Vaksin booster boleh langsung datang di GOR. Ibu jangan lupa bawa KTP dan sertifikat vaksin yang pertama dan kedua kemarin. Nanti pada saat di tempat,
petugas pendaftaran akan mengecek kembali. Jadi Bapak dan Ibu bisa dibantu untuk dicek apakah tiket ketiganya sudah terbuka atau belum. Apabila sudah terbuka, sudah bisa langsung vaksin. Kalau misalkan Ibu terakhir vaksin bulan Maret tahun lalu, sudah boleh saya rasa karena biasanya sudah terbuka, sudah lewat dari 6 bulan. Terima kasih, Bu. Oh iya, nggak, karena gini, jadi terbukanya itu untuk vaksin booster bulan Maret. Kemudian kalau sekarang kan dibuka untuk umum. Jadi kalau kita melakukan untuk pelayanan vaksin booster yang hari ini misalnya bulan ini diperbolehkan nggak atau harus menyesuaikan dengan data booster yang tertera dalam Peduli Lindungi? Maksudnya baru nanti terbuka bulan Maret ya Bu ya? Iya, sudah terbuka tapi pelayanan di bulan Maret. Oh iya, berarti nanti dilaksanakannya pada saat bulan Maret. Kecuali jadi harus sesuai dengan bulan yang ada dalam itu ya. Ya, Saya pikir bulan Februari ini bisa. Iya, nanti bulan Maret awal baru boleh. Oh, iya. Terima kasih Dok atas. Iya Ibu, sama-sama. Dokter, halo Dok. Ya, silahkan. Dok, Dengan siapa? Dok. Dari Bu Yuli Dok. Bu Yuli. Dari kecamatan. Oke, boleh silahkan. Mau bertanya Dok, ini kalau ini kan ada di warga Bu Yuli di daerah Kampung Rawa. Dia vaksin pertama ikut, dia orang medis Dok, tapi dia orang kesehatan, tapi dia udah lansia, tidak berpraktek lagi, tapi dia sudah suntik vaksin pertama dan vaksin kedua. Pas vaksin ketiga, dia udah terindikasi kena kanker payudara Dok. Apakah perlu Dok suntik vaksin ketiganya dilakukan yang boosternya? Karena kemarin di kelurahan di Pak RW-nya ngasih surat suruh mendata suntik vaksin yang ketiga Dok. Saya takutnya karena dia udah terdeteksi kanker payudara, apakah ada indikasinya nggak Dok nanti ke depannya? Ya udah Dok, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau dalam kondisi kanker payudara, artinya imunitas kita atau daya tahan tubuh kita sedang tidak baik. Dan itu kalau terdiagnosa kanker payudara harus dilakukan kontrol ulang oleh dokter spesialis. Nah, kemudian apabila dokter spesialis menganjurkan ibu untuk kemoterapi atau tindakan kedokteran yang lain, berarti vaksin booster lansianya harus ditunda dulu, ya, sampai menyatakan ibu stabil atau sudah dilakukan tindakan dan boleh. Silakan membawa surat kelayakan vaksin di tempat vaksinasi. Tapi saat ini saya sarankan ditunda dulu, belum boleh. Iya, sama-sama. Baik, dari Ibu, Bapak, ada lagi yang bertanya? Ini tadi ibu-ibu semua nih. Bapak-bapaknya, saya lihat Pak Isli, Pak Misuhan. Ada yang mau bertanya? Bapak-bapaknya? Udah ada juga ibu-ibu yang bertanya. Atau di sini kita lihat pengalamannya siapa yang sudah divaksin ketiga, gimana, ada efeknya apa enggak, apa yang dirasakan. Jadi biar yang lainnya yang belum divaksin dengan mendengarkan cerita dari ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah divaksin, jadi bersemangat untuk melindungi dirinya biar bodinya. Coba, saya mau katanya Ibu Ewi Wati sudah pernah divaksin ya Bu? Selamat Sudah. Ibu Ewi. Yes, seminggu yang lalu, hari Rabu yang lalu, seminggu yang lalu. Di mana Ibu vaksinnya? Di Puskesmas Mardani, di Puskesmas Johar Baru kecamatannya. Nah, habis disuntik gimana Bu? Apa ada yang berasa? Pegal-pegal, hanya pegal, ada sakit-sakit pegal gitu. Agak sakit daripada Sinovac. Oke, pegel ya, kan, tapi ya ini kan Pfizer. Efek dulu cuma penting gitu, tapi tidak ada yang sampai parah ya Bu? Tidak. Tidak ada. Oke. Kan ada obat juga yang paracetamol dari puskesmas setelah vaksin ya? Dikasih itu paracetamol kan? Ya, diminum nggak Bu?
Tidak. Pantesan kan berasa sakit ya mungkin. Sakitnya nggak begitu sakit, ada Oh, nggak sakit. begitu sakit. Nggak begitu sakit, ya. Apa kalau misalnya Sedikit, sakitnya sedikit gitu. sakitnya sedikit ya. Nah, kalau sakitnya banyak saya minum tuh obat karena sakitnya sedikit. Jadi saya tidak minum. Iya, semoga ibu habis vaksin ketiga terbentuk antibodinya ya, terhindar dari COVID ya Bu. Terima kasih. Iya. Yuk, yang lainnya, apa ada yang sudah disuntik vaksin mau berbagi cerita nih kepada semua di sini, berbagi cerita. Pak Arif, assalamualaikum Pak. Bapak udah disuntik vaksin belum? Saya belum divaksin, Bu, dokter. Belum. Kenapa nih Pak? Saya tanggal 23 Februari baru 6 bulan. Oh, Karena vaksin saya terakhir 23 Agustus. Oh iya. Sampai situ. Nanti kalau mungkin kalau sudah keluar vaksin yang ketiganya, boleh untuk Iya, melakukan iya. vaksinasi ya Pak. Iya, makasih. Sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang vaksinasi booster yang ketiga? Ada, Bu Neng, dokter, saya mau tanya. Boleh. Bu Neng, dokter, saya mau dulu nih. Saya, Ibu Nona. Ibu Nona dari mana Bu? Kader lansia dari RW 8. Kemarin ada lansia saya yang pengen divaksin, vaksin booster ketiga. Tapi tangannya lagi cantengan besar banget, tapi dia pengen vaksin. Saya bilang nanti dulu ya Mak, nunggu sembuh dulu. Itu gimana Dok? Apa diantar apa nunggu sembuh? Iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Kalau kondisi cantengan, tandanya kan lagi ada infeksi di bagian kuku dan jari tangan ya. Sebaiknya di kontrol dulu, sembuh dulu, atau minimal sudah tidak ada keluhan sakit. Ya, kalau cantengan itu sakit banget ya, nyeri. Iya, Dok. Nah, kalau sudah tidak ada keluhan atau mungkin disarankan untuk diangkat kukunya bila kondisinya tidak baik ya kukunya. Nah, kalau sudah diangkat kukunya atau ada tindakan oleh dokter di puskesmas sudah membaik, boleh silakan lanjut vaksin. Makasih ya Dok. Iya Ibu. Baik. Selanjutnya, selain Ibu Nona, ada yang mau bertanya lagi kepada Dokter Inge tentang vaksinasi COVID ataupun tentang vaksinasi COVID itu sendiri? Nah, ini sambil ada lagi yang mau tanya Ibu Kader, saya belum Ibu Kader tadi udah ya. Ada Ibu Kader lain yang mau bertanya tentang Ibu Kader yang akan bertanya semua warganya nih, ya kan? Bertanya sama Dokter Inge langsung tentang warganya. Siapa tahu langsung pada Dokter Inge-nya nanti bisa membantu Ibu Kader nih. Ibu Kader ada sebagian yang sudah divaksin ya? Apa belum? Tiketnya udah keluar apa belum? Tiket vaksinnya Belum 6 bulan, Bu. Oh, belum ya. Udah, apa-apa. Nanti akan seiring dengan waktu masing-masing tiket vaksinnya akan keluar. Saya mau menyapa nih ada Ibu Haji Emon, Bu Tati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu Tati Haji Emon dari RW 1. Oh, Ibu dari vaksinnya ketiga, Bu. Bu, saya bukan Bu Tati Emon, saya Bu Tati dari kader Posyandu Kemuning RW 08. Oh, ini Bu Sugiarti. Ibu Saya baru tadi saya vaksin booster yang ketiga. Tapi karena saya sudah masuk lansia, rupanya tadi dicek gula darahnya dulu, karena tidak ada masalah langsung dilakukan vaksin boosternya. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu, biar antibodinya kita ya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada keluhan. Alhamdulillah. Oke. Baik, Ibu Haji Tati Emon dari RW 1 Kramat Jaya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum, Neng, Bu Neng. Iya. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ya, saya sudah vaksin ya. Ketiga, Bu? Sudah. Sudah. Di mana, Ibu?
Di puskesmas. Di puskesmas gimana? Habis vaksin ada keluhan? Tidak, sedikit aja, paling gatal-gatal dikit, diusap-usap aja gitu. Iya. Nggak takut kan untuk vaksin ketiga? Kenapa? Nggak takut vaksin ketiga? Oh, enggak. Enggak. Ya. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sehat ya Bu. Sehat ya Bu. Sama-sama. Oke, dari founder yang lain atau dari lansianya? Lansianya ada yang bertanya lagi? Ada Bu Neng. Ya. Begini Bu Neng, kemarin saya woro-woro lansia untuk vaksin booster yang ketiga ya. Terus ada lansia yang bertanya kayak gini, saya kan udah vaksin 1, udah vaksin 2, emang harus ya vaksin 3 gitu. Saya sih bilangnya gini ya, sesuai anjuran pemerintah harus Mak buat kesehatan. Saya bilang seperti itu, tapi emang kalau enggak kenapa-napa kan kata gitu. Saya bingung jawabnya Dok. Jawabnya seperti apa Dok? Takut dipertanyakan lagi Dok. Tolong dibantu. Oke ya. Jadi makasih Ibu atas pertanyaannya. Kenapa pemerintah kita menganjurkan untuk divaksin? Karena vaksinasi kita yang pertama kedua kemarin sudah lewat dari 6 bulan yang lalu. Jadi menurut penelitian vaksin antibodi kita hanya akan bertahan 6 bulan di awal, kemudian akan berkurang seiring dengan waktu. Pada saat seperti ini, pandemi COVID sedang tinggi-tingginya, kita kan sangat mengurangi angka kematian. Jalannya apa? Dengan kita vaksinasi booster ulang. Jadi antibodi kita atau daya tahan tubuh kita itu diperkuat lagi dengan vaksin. Harapannya menurunkan angka kesakitan atau keparahan dari si penyakit COVID itu sendiri. Bukan berarti kita vaksin hilang COVID, enggak ya, tapi kita berikhtiar dengan vaksin membantu badan kita lebih baik-baik lagi. Karena lansia itu kan daya tahan tubuhnya sudah dengan penurunan usia itu sudah menurun gitu ya. Jadi harus kita bantu dengan booster seperti itu. Makasih ya Dok ya. Nanti saya bilangin jadi harus wajib gitu ya Dok ya. Biar kita semua sehat. Kan nggak cuma diri sendiri, jadi biar semua masyarakat sehat. Iya, kebanyakan kita namanya mama agak susah ya. Katanya udah gitu. Jadi ya udah nanti saya bilangin wajib harus buat kesehatannya ya. Makasih ya Dok ya. Sehat. Iya Ibu sama-sama. Ya, jadi vaksin COVID ini tuh per 6 bulan kita review ulang gitu. Jadi makanya untuk dilakukan booster. Oke, Pak Ares mau bertanya? Ya, betul. Silakan Pak Ares. Jadi, teman. Saya kan kalau dengar keterangan tadi itu dari Dokter Egi bahwa tiap bulan itu daya tubuh kita sudah habis masa vaksinnya. Sekarang kan vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga, berarti nanti ada vaksin keempat lagi. Karena begini ya, saya ini kan dulu kan kena COVID 2 kali kena ya. Saya pertahankan sampai hampir mungkin hampir setahun lah barangkali saya nggak ada vaksin saya kena itu. Kenapa? Karena saya merasa sudah dapat antibodi kan 2 kali kena kan. Tapi oleh kena anjuran dari teman-teman, akhirnya saya vaksin juga. Nah sekarang sudah vaksin kedua, tinggal 23 Januari, Februari ini saya 6 bulan, berarti vaksin lagi saya kan. Nah apakah ada kemungkinan lagi nanti 6 bulan kemudian ada vaksin keempat, gitu saya tanyakan. Makasih Dok. Terima kasih Bapak. Ya. Saat ini anjuran pemerintah baru sampai vaksin ketiga. Untuk selanjutnya, sembari berjalan dengan waktu, ini kan harus membutuhkan penelitian lebih lanjut. Jadi semua yang kita lakukan berdasarkan bukti ilmiah ya. Kalau memang mendukung, kalau memang terbukti antibodi kita baik, ya bisa jadi ada lagi nanti vaksin berikutnya. Tapi sampai saat ini dianjurkan hanya untuk 3 kali. Saat ini baru 3 kali. Seperti itu Pak. Oke, ya, baik. Semoga bisa terjawab ya Pak Aras ya. Pak Aras, kalau kita vaksin kedua boleh vaksin, boleh di luar, ataupun puskesmas ya.
Oke, dari yang lainnya ada yang ingin bertanya kembali kepada Dokter Ine sebagai narasumber kita. Kadernya atau para lansianya yang ingin bertanya, persilahkan. Atau ada masih yang ragu nih untuk vaksin? Ayo boleh kita diskusi bersama di sini. Kayaknya kalau di Johar Baru sih udah divaksin ya, yang pertama, yang kedua ya. Tinggal yang untuk yang vaksin boosternya ya. Ayo, saya ada satu hadiah nih, hadiah souvenir untuk penanya yang terbaik dari pilihan dari narasumber kita, Dokter Inge. Nih dok, tadi kan ada. Tanya dong. Hah? Dari Mau siapa? tanya. Nggak dulu, oke. Nggak dulu, sebentar ya Bu. Saya ada satu hadiah untuk penanya terbaik yang nanti pemenangnya dipilih langsung sama Dokter Inge. Ya, boleh. Jadi silakan persiapkan pertanyaan, nanti langsung dijawab sama Dokter Inge. Ya, ini siapa nih? Dengan siapa nih yang mau bertanya? Ibu Puji Astuti. Ibu Puji Astuti dari mana Bu Puji? Dari Kelurahan Kampung Rawa, kader lansia RW 06. Oke, Ibu Puji kader lansia. Oke. Ya, silakan Bu. Nah, ini yang mau saya tanyakan, kan selama ini ada vaksin ke-1, vaksin kedua. Nah, sekarang kan ada lagi vaksin ini apa booster. Nah, vaksin booster ini ada ke-1, ke-2-nya tidak ya? Cukup itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya sama kayak Bapak Aras tadi ya. Saat ini booster atau vaksin ketiga baru sampai saat ini dulu. Karena penelitiannya baru membuktikan untuk vaksin ketiga. Bila mana ada kemungkinan vaksin lanjutan lagi, kita melihat dari penelitian, dari kasus COVID, dan biasanya dari angka kesembuhan pasien seperti itu. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau misalkan nanti ada lagi, pasti nanti warga dikabari. Saat ini baru sampai ketiga dulu ya Bu. Ya. Jadi booster itu adalah ulang ya, ulang yang ketiga. Gitu. Setelah yang pokoknya vaksin pertama dan kedua. Oke, di sini sudah Bu Puji? Bu? Ya jelas sudah. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya ini Pak Ismi ya sudah mengangkat tangan nih. Selamat pagi Pak Ismi. Selamat pagi. Ada yang ingin bertanya sama Dokter Inge? Silakan Pak. Saya tadi kalau nggak salah dengar ada yang di Johar Baru itu bisa dari usia 18 ke atas. Saya ada bungsu yang usianya udah di atas itu. Boleh ikut nggak? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saya boleh menambahkan, pengertian booster yang saya ketahui dari pekerjaan maupun keilmuan saya, itu artinya apa ya? Menambah kekuatan. Jadi kayak misalnya kita punya TV, penangkapannya kurang baik, itu dipasang booster. Pompa, misalnya kayak pompa air yang kurang sedotannya itu dipasang booster. Saya kira pengertian booster itu ada di situ. Itu aja, terima kasih. Ya, silakan dok. Terima kasih Bapak. Iya, bila anak Bapak sudah berusia 18 tahun ke atas dan sudah melewati 6 bulan, dan tiket ketiga vaksinnya sudah terbuka, silakan melakukan vaksinasi Pak sesuai lokasi di GOR Kecamatan Johar Baru. Jadi kalau syarat-syaratnya sudah lengkap, silakan datang ke lokasi. Kemudian yang kedua, terima kasih ya, booster itu intinya memang sebagai penunjang daya tahan tubuh yang sudah divaksin pertama dan kedua kemarin. Jadi kita harapkan kemarin itu kita sudah terbentuk antibodi. Jadi antibodi yang dibentuk vaksin pertama dan kedua
ditunjang lagi oleh vaksinasi ketiga ini, jadi biar lebih kuat lagi seperti itu. Jadi untuk melawan si COVID-nya lebih bagus lagi. Ya, intinya booster itu bukan booster ya. Booster. Waduh, beda. Booster lain lagi tuh, Pak. Penambahan biar tambah kuat lansia. Memperkuat daya tahan. Ya. Booster yang memperkeruh suasana. Biar makin kuat lansianya. Terima kasih. Iya, Pak. Sehat selalu. Selanjutnya nih, Dok, di kolom chat ada yang bertanya dari Ibu Ayu. Dia menanyakan, untuk vaksin booster ada sertifikat juga enggak? Iya, terima kasih Ibu Sri Budi Rahayu. Untuk vaksin booster ada sertifikat juga. Nanti setelah vaksin ketiga selesai divaksin, Ibu atau Bapak akan mendapatkan surat keterangan vaksin ketiga, kemudian bisa dicek langsung juga di Peduli Lindungi. Jadi otomatis langsung masuk. Seperti itu ya, Bu. Jadi kalau tiketnya sudah keluar, sudah otomatis setelah dilakukan penyuntikan vaksin dapat sertifikat ya, Dok ya? Iya. Oke. Ada lagi Bu Vivi menunjuk tangan nih, Bu Vivi. Mau bertanya kepada dokter, silahkan Ibu. Ya, boleh. Saya mau nanya nih. Kalau mau divaksin yang ketiga, sedangkan saya pribadi lagi bersin begitu. Apa perlu divaksin atau jeda dulu tunggu sembuh? Iya. Terus kalau sama sakit-sakit badan begitu. Terus ngaruhnya besar nggak ke yang ketiga ini gitu? Apa ngaruhnya? Apa Bu? Pengaruhnya ya kan saya dengar nih dari teman-teman ada yang begini, ada yang katanya jadi pusing terus ada yang bilang badannya pada sakit gitu. Itu awalnya dia nggak sakit, setelah divaksin kok jadi pada sakit katanya gitu. Sama saya pokoknya itu intinya kalau lagi bersin, saya kalau pagi-pagi bangun tidur bersin. Ya, mungkin Oke, silakan Dok dijawab. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apabila lagi sedang bersin dan badan tidak enak atau tidak fit, kalau misalkan bersin Ibu karena alergi setiap hari, vaksin tidak ada masalah. Tapi kalau Ibu kondisi bersin atau disertai flu dan pilek, badan tidak enak, meriang, kita sangat tidak sarankan untuk vaksin pada hari itu. Jadi ditunda sampai kondisi Ibu fit ya. Segar, nggak ada keluhan, ya, nggak ada masalah, itu silakan lanjut boleh vaksin. Tapi kalau badannya Ibu rasa kurang enak pada hari itu, lebih baik ditunda dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah vaksin menimbulkan efek samping? Jadi ada yang kita sebut namanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu kalau seperti pusing, demam, meriang, itu wajar ya Bu ya. Itu namanya kita sebut kipi ringan. Itu bisa terjadi pada siapapun yang disuntik jenis apapun ya, nggak cuma COVID. Pada anak-anak juga sama. Jadi kita sering lihat kan anak-anak habis vaksin, imunisasi, ada yang pusing, demam, meriang, itu wajar. Kecuali setelah divaksin ada kondisi, misalkan mungkin kejang, atau misalkan mungkin ada keluhan yang selama 1 bulan penuh tidak membaik, itu harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Jadi kita harus lihat apakah itu memang karena vaksinasi atau faktor yang lain. Tapi sampai saat ini vaksin sudah dibuktikan aman ya, dan memang berguna untuk kesehatan kita. Jadi sudah terbukti dengan yang vaksin lebih baik dibandingkan dengan yang tidak vaksin. Seperti itu ya Bu. Iya, makasih. Iya, sehat-sehat ya Bu Vivi. Oke, ini Ibu Baby Dharma mengangkat tangan nih. Ada mau bertanya sama dokter Inge? Atau emang kepencet aja? Bu Baby Dharma? Oh, kepencet aja kali ya. Oke, Bu Lina Sudarto sudah mengangkat tangan. Iya, Ibu silahkan. Assalamualaikum. Kita dulu. Bu Lina Sudarto. Dulu. Nyalakan ininya dulu, Bu.
Nah, yuk silakan Bu, bertanya. Saya dari RT 4, warga RT 04. Saya mau tanya, saya sih udah booster ya. Ya Bu. Bagi warga yang sudah di booster vaksin ketiga ini, apakah masih bisa kena virus COVID? Yang pertama itu ya, masih bisa. Terus yang kedua, apakah nanti anak-anak umur 6-7 tahun itu juga harus di booster? Nah, itu pertanyaan saya. Hanya 2 itu aja. 2 aja ya. Oke, terima kasih Ibu Lina. Langsung dijawab, Dok, silahkan. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi kita harus kembali lagi ke konsep bahwa vaksinasi bertujuan bukan untuk menyembuhkan COVID, ya. Jadi vaksin itu bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi derajat keparahan penyakit. Nah, apabila sudah divaksin kemudian terserang COVID, ya bisa saja. Jadi, tapi karena dia sudah punya imunitas karena vaksin, biasanya gejalanya ringan dan tidak parah. Jadi itu yang kita harapkan supaya tidak memperparah kondisi badan kita, terutama pasien dengan memiliki penyakit tertentu atau lansia yang sangat kita tidak harapkan. Oleh sebab itu tujuannya vaksin seperti itu ya, mengurangi derajat keparahan dari penyakit COVID. Kemudian yang pertanyaan kedua, anak-anak perlu saat ini untuk anak-anak belum ada informasi terbaru dari pemerintah untuk booster lanjutan. Jadi saat ini hanya untuk pertama dan kedua dulu ya Bu. Oh ya, ya. Terima kasih. Kalau gejala apa itu? Kalau kena COVID yang sekarang ini Omikron itu ada gejalanya apa? Apakah sama dengan yang COVID-19? Ya, terima kasih Ibu. Untuk gejala Omikron, seperti kita tahu gejala COVID pada umumnya ada demam, batuk, pilek, kehilangan penciuman. Tapi kalau untuk Omikron sendiri lebih ke yang sering itu biasanya pilek, batuk, dan nyeri tenggorokan. Badan lemas, nggak enak badan, seperti itu. Jadi gejala COVID ini mirip seperti flu-flu biasa. Jadi sangat kita sarankan apabila sudah mengalami tidak enak badan, pilek atau nggak enak menelan pada saat makan atau minum, langsung berobat ke puskesmas. Jadi biar kita melindungi diri sendiri dan orang lain yang di dalam satu rumah. Oh gitu. Kalau untuk pertolongan pertama, umpamanya kita, siapa tahu kita hanya mau batuk, tenggorok sakit gitu. Pertolongan pertama, kalau memang besoknya nggak sembuh-sembuh kan kita baru ke dokter. Kalau untuk pertolongan pertama dikasih minum obat apa? Ya, pada saat pertama boleh minum paracetamol dulu, nggak apa-apa. Tapi minum minum air putih yang banyak. Kemudian karena ini dalam kondisi pandemi tidak bisa menunggu 3 hari berturut-turut baru berobat. Pertama sakit mungkin minum obat seadanya, tapi besok masih nggak enak badan atau masih kondisinya sakit, langsung berobat. Jadi nggak boleh tunggu terlalu lama. Ya. 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 Terima kasih. Ya Ibu. Sehat-sehat selalu ya Bu. Nah nih Dok, ada pertanyaan lagi nih, tapi ini dari chat di Zoom. Dari Ibu Sela Kader, RT 5 RW 9. Apakah jenis vaksin booster ini sama dengan jenis vaksin dosis 1 dan 2? Atau jenis vaksinnya berbeda? Oke, ya terima kasih Mbak Neng. Atas nama Ibu Sela ya, oke. Vaksin booster ini berbeda ya, jadi bila yang pertama dan kedua kemarin jenisnya Sinovac, yang booster ini harus divaksin dengan jenis Pfizer, ya. Kemudian nanti kalau ada yang AstraZeneca divaksin dengan boosternya menggunakan Moderna, tetapi menggunakan setengah dosis itu aja. Oke, jadi yang warga di wilayah Johor Baru kalau yang suntik pertama dan keduanya Sinovac, untuk vaksin boosternya akan dilakukan Pfizer ya Dok ya. Dan untuk yang suntik pertama keduanya AstraZeneca akan dilanjutkan vaksin ketiganya itu Moderna ya Dok ya. Oke. Dari semua ada lagi yang ingin bertanya sama kepada narasumber kita ini? Atau sudah jelas? Atau sudah menunggu-nunggu nih siapa sih yang dapat hadiah nih dari Dokter Inge? Aku udah kirim ke Dokter Inge 10 nama
penanya nih yang mengikuti Zoom. Wah, banyak ya, Dok, antusias warga Johar nih, ada 10 penanya nih yang bertanya dari yang pertama sampai dengan 10 nih. Kayaknya Dokter ingin kebingungan nih siapa ya kira-kira yang mendapatkan hadiah menarik souvenir cantik dari Puskesmas Johar Baru. Sebelum langsung dipilih, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita pembacaan pemenang nih? Oke, ini dari, ada di kolom chat, Dok. Dari Ibu Kasmini. Oh, hadir. Oh, cuma absen doang. Nanti link absennya saya kasih tahu ya, Bu, di grup. Atau kan di sini aja deh. Oke. Ayo, Ibu-ibu, ada lagi yang bertanya kepada narasumber kita nih, mumpung ada Dokter Inge loh di sini. Ada yang mau konsultasi, boleh tentang vaksin atau tentang COVID. Boleh. Saya mau menyapa nih Pak Miswan Hardi. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Pak Miswan udah divaksin belum? Pak dulu, mic-nya dinyalakan dulu Pak. Pak Miswan. Assalamualaikum Pak Miswan. Wah, langsung pakai kacamata nih Pak Miswan. Tapi saya belum bisa mendengarkan suara Pak Miswan nih. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Miswan. Wah, terkendala ya. Nggak ada suaranya, Pak. Oh, belum bisa. Oke deh, nggak apa-apa. Sehat-sehat selalu ya, Pak Miswan. Saya mau ke Bu Komariah nih. Lagi ada posyandu ya, Bu, di sana, Bu. Bu Komariah, posyandu RW berapa nih? Lagi asik ngobrol kayaknya. Assalamualaikum, Bu Komariah. RW berapa nih yang lagi posyandu lansia? Ada suara itu? Enggak ada bisa. Oh. Halo? Halo, ini Pak Miswan ya? Ya, betul. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam. Bapak udah disuntik vaksin yang ketiga? Besok pagi. Besok pagi. Oke, berarti ntar malam harus tidurnya yang cukup ya, Pak? Ya. Terus apa lagi? Jangan lupa bawa fotokopi BPJS atau enggak KTP atau BPJS-nya ya, Pak. Ya, terus? Bapak mau vaksin di mana? Di puskesmas apa di GOR? Di GOR katanya. Oh ya udah. Makan ya, Pak, sebelum disuntik ya. Ya, di puskesmas ada nggak? Di puskesmas ada, tapi Bapak harus daftar ke Polilansia dulu, Pak. Di puskesmas. Boleh, tapi harus daftar ke Polilansia dulu. Oh jadi nanti itu saya daftar aja besok. Untuk besok, soalnya rumah saya dekat sini. Oke, boleh. Yang penting Bapak malam tidurnya harus cukup ya, Pak. Iya. Oke, Tidurnya. sehat selalu ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, nah ini ada di kolom chat ada yang bertanya nih. Dari Ibu, Assalamualaikum Ibu kadernya nih. Gimana dengan lansia yang telat input data vaksin yang kedua, Dok? Apakah boleh langsung vaksin? Nah, silakan, Dok. Jadi vaksin yang kedua nggak terinput kayaknya. Kesini aja deh, kesini aja. Ya, untuk Ibu Syefriani ya. Oke. Yang telat input data vaksin kedua bisa coba nanti datang ke Puskesmas Johar Baru dulu untuk dilihat lagi, dicek dulu datanya ya. Udah Dok, udah diinput. Tapi disuruhnya Mei. Oh iya, berarti nanti bulan Mei. Jadi nggak bisa duluan Dok. Dia kan vaksin keduanya udah bulan Maret Dok. Iya, Maret tahun lalu ya. Oh iya, menurut sesuai sistem saat ini belum bisa, Bu.
Oh, jadi sesuai sistem aja. Iya, nanti bulan Mei ya. Oke deh, siap. Kasih ya, Dok. Iya, Ibu. Oke, ini kita juga dapat apa namanya ya, Dok, kepuasan dari Ibu Farida. Saya mau kasih jempol buat Puskesmas karena manajemennya sudah upgrade luar biasa. Kita melayani bukan dilayani. Oke, terima kasih Bu Farida. Oke, dari Ibu semua atau bapak-bapak, nenek, ibu-ibu kader semua wilayah Johar Baru, ada lagi yang ingin bertanya kepada narasumber kita langsung, Dr. Inge, tentang vaksinasi booster atau tentang COVID itu sendiri, boleh dipersilahkan. Sudah nih, 11 pertanyaan aja. Oh, ini ada lagi Pak Aras dari berita WA beredar bahwa di luar banyak negara yang sudah bebas COVID, Dok. Mungkinkah kita juga menyusul bebas dari COVID, Dok? Iya. Terima kasih Pak Aras pertanyaannya. Iya, jadi harapan kita semua negara kita bebas COVID. Pada saat ini sebetulnya bukan bebas COVID ya, tapi angka COVID sendiri di negara tertentu itu rendah ya. Jadi pemerintah di sana juga mungkin saat ini belum, bukan mungkin ya, tapi mereka itu tidak seketat kita yang di Indonesia. Ya, jadi di Indonesia atau negara yang sangat padat penduduk, yang mobilitasnya atau pergerakannya cukup tinggi itu masih belum aman dari COVID itu sendiri. Jadi sangat kita harapkan untuk semua warga dan pemerintah juga bekerja sama. Jadi semua negara kita bebas dari penyakit COVID itu sendiri ya. Jadi jangan lupa pakai masker, jaga jarak, vaksinasi ya, kita itu jangan sampai lupa. Mendukung ini bebas itu dari kita sendiri, masyarakat, pemerintah kerjasama semua sistem seperti itu ya. Kita harapkan semua kita bebas COVID ke depannya, amin. Oke, ini sih memang di berita ya Pak Aras ya, di Inggris itu udah tidak memakai masker lagi. Tapi mereka sebelum masker itu mereka semuanya sudah divaksin ketiga. Tinggal meja apa? Nah, Indonesia masih ketinggalan sama Inggris. Jadi kita di Puskesmas juga masih mengejar agar semua warga-warganya vaksin ketiga. Semoga ini kita ya kalau udah vaksin ketiga, ya kita lama-lama ikut sama Inggris, bebas dari masker dan kita bisa sehat semua. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa Ibu? Mau tanya dong. Ya. Besok saya sudah dapat tiket. Nama dulu Ibu, nama dengan Ibu siapa nih? Ibu Yayu, Budi Rahayu. Oh, Ibu Budi Rahayu. Ya, silakan Bu Budi. Dari mana Ibu? Dari Johar Baru. Oke, ingin bertanya apa sama Dokter Inge, Bu? Mau tanya, saya kan sudah di Peduli Lindungi sudah dapat tiket. Apa saya langsung besok ke Puskesmas untuk disuntik booster atau bagaimana cara seperti apa? Saya sudah dapat tiket. Oke, iya Bu. Terima kasih Ibu. Kalau Ibu sudah mendapatkan tiket, Ibu boleh langsung datang ke GOR Johar Baru atau Puskesmas di Mardani boleh. Jangan lupa bawa KTP-nya dan sertifikat vaksin kemarin, ya. Atau bawa handphone yang ada Peduli Lindunginya, boleh. Oh iya. Ya. Nanti Dok mau tanya kalau umpamanya setelah suntik ada gejala meriang atau apa tuh kita pakai obat paracetamol. Iya, nanti obatnya dikasih pada saat setelah vaksinasi selesai ya. Banyak minum air, ya, istirahat. Oke. Baik, terima kasih Dokter Inge. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Budi. Oke. Ya, sama-sama. Selalu ya Bu. Amin. Oke, nah udah ada 12 pertanyaan nih dari penanya ya. Silakan Dok, dipilih deh. Siapa sih penanya terbaik dari wilayah Johar Baru nih yang ingin bertanya?
Ya, tadi sama dokter, silahkan dipilih. Ada satu hadiah menarik dari Puskesmas yang ini dibagikan sebagai penanya terbaik. Silahkan dok. Terima kasih Mbak Neng. Nah, semuanya kayaknya antusias ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Sebenarnya saya pusing juga ya, banyak misalnya pertanyaan bagus-bagus semua ya. Jadi nanti yang mendapatkan hadiah dari peserta nomor 9 ya, atas nama Ibu Lina Sudarto. Oke, selamat Bu Lina. Tadi mana nih Bu Lina Sudarto? Yuk dinyalakan mic-nya Bu. Mana sih mic-nya? Oke. Halo Bu Lina, selamat ya Bu Lina dipilih sama Dokter Lina sebagai penanya terbaik di acara Posyandu Lansia Online bulan Januari ini. Nanti hadiahnya boleh ambil di Poli Lansia lantai 3 Puskesmas Kecamatan Johar Baru ya. Atau Ibu dari wilayah mana Bu? Di RT 04 saya RW 05. Kelurahan? Johar Baru. Oh, Kelurahan Johar Baru. Ya udah. Mau RW 4 mau di JB 2-nya atau mau di Puskesmas Kecamatan aja ngambil hadiahnya, Bu? Nggak tahu di mana saya tempatnya nggak tahu. Johar Baru 2 depan pasar, Ibu kan RW 4 ya? Depan pasar di RW 05 aja, di RW 05. Apa? Ibu RW berapa? 05. Oh, RW 05. Oh ya, RW 5 berarti JB 3 ya wilayah binaannya ya? Iya. Oh ya, mau diambil di Puskesmas Johar Baru 3 apa mau di Puskesmas Kecamatan saja, Bu? Puskesmas Johar. Ya. Yang di Mardani apa mau yang di samping SMK 31, Bu, hadiahnya? Oh, di Mardani aja ya. Oh ya udah, nanti ke lantai 3 Poli Lansia ketemu saya ya, Bu. Dengan siapa? Dengan Mbak Neng. Mbak Neng. Bilang aja mau ke Poli Lansia ya. Oh, Poli Lansia. Oh ya ya. Oke, selamat Ibu Lina. Makasih. Ya, mendapatkan hadiah menarik dari pilihan Dokter Inge. Oke. Nah, nggak kerasa ya, udah hampir 1 jam nih kita melakukan Posyandu Lansia Online. Nanti absensi akan saya berikan kepada Ibu Bapak melalui link WhatsApp. Nanti diisi ya. Oke. Sekian Posyandu Lansia Online kita nggak kerasa ya. Terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatannya agar sama-sama kita terhindar dari COVID. Oke, nah selanjutnya diharapkan bulan depan ibu-ibu, bapak-bapak, kakek, nenek, oma, opa ikutan lagi ya Posyandu Lansia di bulan Februari. Oke. Sekian, terima kasih kepada Dokter Inge. Oh ya, sebelum kita pamit, kita foto bareng dulu yuk. Kameranya dinyalakan. Oke, kameranya semua dinyalakan. Saya masih belum melihat Ibu Uis menyalakan kamera. Ibu, siapa lagi? Ayo. Ibu Ida Lutfi belum nyalakan kamera. Ibu Ada belum ada. Farida Abidin. Kameranya dinyalain, kita mau foto bareng. Ibu Asli Andari, Ibu Dewi Yanti dari Tanah Tinggi, kameranya dinyalain. Siti Sawah, Lydia Wati, yang bagian selanjutnya Rasmian, nyalain kameranya. Lili juga dipersilakan melalui kameranya foto bareng ya. Ibu siapa lagi? Ibu Puji, Santi, yuk nyalain kameranya. Oke, slide yang pertama, jangan lupa huruf L untuk lansia, tangannya L untuk lansia. Halaman yang pertama, 1, 2, 3, oke, pasang. Sebentar, halaman selanjutnya, halaman 2, jangan lupa huruf L-nya. 1, 2, 3, oke, L, halaman ketiga,
L-nya untuk lansia. Oke, halaman yang selanjutnya L untuk lansia. Ada yang pakai kamera, yuk dipersilakan kita yang pakai kamera kita foto bareng. Oke, sudah. Terima kasih Ibu Bapak semua yang mengikuti posyandu online pada bulan Januari. Di bulan Februari jangan lupa kita bertemu kembali ya, foto bersama-sama melakukan kegiatan posyandu lansia online. Terima kasih juga kepada Dr. Inge sudah hadir bersama kita di sini. Berbagi kepada lansia online. Terima kasih Dr. Inge. Ya, sampai semua sehat ya. Iya, Ibu. Semuanya ya. Sampai jumpa lagi. Oke, sekian posyandu lansia online pada pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu. Salam sehat dari Puskesmas Kecamatan Johar Baru. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dijemput. Yuk. Kalau itu kan nggak ada kan biasa kan. Udah selesai.